Hai guys, ketemu lagi dengan Indra di sini di review rumah bagus, di mana kita akan membahas mengenai properti. Teman-teman, kali ini yang akan kita review adalah rumah tumbuh ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin lagi ngebangun nih ya, atau mungkin lagi cari-cari rumah tumbuh, ini adalah salah satu ya menurut saya yang cocok banget untuk jadi rumah tumbuh karena luas tanahnya 72 meter dan high ceiling teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di sini lebih lengkapnya ya, gimana atau kenapa ya ini tipe Camellia, tipe terbaru dari Bukit Serpong Indah ini memenuhi syarat untuk jadi rumah tumbuh. Jadi tetap stay tune di review rumah bagus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk rumah yang satu ini. Oke, sebelum nge-review kita harus tahu dulu ya pengertian dari rumah tumbuh. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang tahu pengertian dari rumah tumbuh. Jadi rumah tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kondisi keuangan pada saat ini ya teman-teman. Jadi intinya pas pertama kali kita mencari atau membeli rumah ini nggak boleh asal-asalan karena kita akan bangun untuk kedepannya. Kita langsung aja yuk untuk bahas rumah tumbuh yang satu ini. Oke, sekarang kita udah ada di depannya, tipe Camellia 36/72. Nah, untuk yang pertama kali harus kita pilih untuk rumah tumbuh adalah luas tanahnya. Semakin luas semakin bagus, tapi minimal menurut saya ini 72 meter ya. Karena sangat memungkinkan untuk bagian belakangnya atau sisa lahan belakangnya kita bangun kembali nih guys. Selain itu yang perlu sobat rumah perhatikan adalah fasad depan. Pilih fasad depan semenarik mungkin yang tentunya sesuai dengan selera kita. Sehingga kedepannya kita nggak perlu merubah fasad depan. Dan tentunya budget untuk merubah fasad depan ini bisa dianggarkan untuk bagian rumah yang lainnya. Jadi kita tentunya lebih hemat ya guys. Sebagai tambahan, area carport dan taman juga seharusnya sudah rapi ya guys. Yang lagi-lagi ini bisa menghemat anggaran sehingga kita bisa menggunakan budget lebihnya itu untuk membangun bagian rumah lainnya. Sekarang kita beralih ke bagian dalam. Untuk bagian dalam atau bagian ruang tamu maupun ruang tengahnya, usahakan kita mendapatkan rumah dengan ruang tamu ataupun ruang tengah yang cukup luas dan panjang ya guys ya, tanpa banyak sekat, sehingga ruangan terlihat lebih luas dan tentunya juga lebih nyaman. Kesan luas dan nyaman itu juga didapatkan dari tingginya ceiling ya guys ya. Seperti rumah ini, untuk ceilingnya sudah mencapai 5,5 meter dan ditambah dengan adanya bagian kaca di bagian depan maupun di bagian belakang rumahnya. Dan gak cuman itu ya guys ya, jika kedepannya kita mau menambahkan mezanin, ini juga masih bisa. Dengan total ceiling 5,5 meter tadi, ini memungkinkan banget ya buat kita menambahkan bagian mezanin pada rumah idaman kita. Nah, kalau ini adalah bagian terpenting ya, karena kita akan banyak menghabiskan waktu kita di salah satu ruangan ini. Yap, benar banget. Ini adalah master bedroom atau kamar orang tua. Yang perlu diperhatikan adalah dimensi dari kamar tersebut ya guys. Kalau saya sih hukumnya wajib ya guys ya untuk mencari kamar dengan dimensi yang agak luas walaupun tidak terlalu luas. Tapi ingat, jangan terlalu kecil karena kita akan tidak nyaman di ruangan yang terlalu kecil, apalagi untuk kamar kita sehari-hari. Oke, kita geser ke sebelah. Untuk rumah contoh yang satu ini, setelah kamar orang tua atau master bedroom, ini adalah kamar mandi. Di notice guys, ini kamar mandinya gede ya untuk ukuran rumah saat ini loh. Tentu semua orang rata-rata suka dengan kamar mandi yang luas. Selain nyaman, ini juga menghindari renovasi di kemudian hari. Dan yang paling penting ya guys, untuk kaum milenial yang punya anak kecil, ini aman ya, karena bundanya ataupun ayahnya ini bisa ikut masuk dan mengawasi langsung untuk aktivitas anak-anak di kamar mandi. Seperti yang kita tahu, anak kecil pasti suka dengan air, tapi kita juga nggak bisa merebut kebebasannya. Kita bebaskan bermain, tapi dengan pengawasan yang cukup ketat juga guys. Nah, untuk bagian yang cantik satu ini, tentunya ini adalah kamar putra putri tercinta kita. Lagi-lagi untuk urusan dimensi kamarnya nggak boleh terlalu kecil sehingga
nggak terlalu pengap, dan usahakan ada sirkulasi udara yang bisa masuk melalui jendela. Untuk rumah contoh yang satu ini, untuk jendelanya sudah terbilang besar, dan tentunya sirkulasi udara dan matahari juga bisa masuk dari bagian belakang rumah. Selanjutnya kita ke bagian dapur, bagian yang paling sering dikunjungi oleh bundanya dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya. Tapi tetap, review Rumah Bagus menyarankan untuk mengambil konsep minimalis modern karena bisa menghemat ruangan dan tentunya juga pasti terlihat cantik dan estetik. Nah, jadi bundanya lebih semangat deh dalam memasak dan tentu hasil masakannya juga pasti lebih enak. Oke, lanjut ke the last part atau bagian terakhir dari rumah ini, yaitu bagian belakang atau backyardnya ya sobat rumah. Nah, di sini karena tanahnya 72 meter, jadi untuk lahan belakangnya masih cukup luas. Bagian belakang ini kita bisa gunakan untuk opsional dapur, service area, ataupun kalau mau ditutup full dan dibeton, ini bisa jadi bagian tambahan mezanin di bagian atasnya. Dan kalau kita lihat di sini ini udah enak banget. Karena apa? Karena tembok belakangnya kita udah dapet 3 meter. Jadi kita nggak perlu keluar uang lagi untuk merenovasi. Dan tentunya kalau kita mau melanjutkan ke bagian atasnya bisa opsional ya, ditambah suntik beton ataupun mungkin dicor beton di kemudian harinya. Nah guys, jadi untuk rumah tumbuh itu intinya adalah tahapan pembangunannya ini tidak mengubah struktur bangunan awal ya, melainkan dia melanjutkan atau menambah saja. Kemudian kita juga wajib untuk merencanakannya dengan matang sejak awal. Jadi perlu konsep yang baik untuk rumah tumbuh ini sehingga nantinya rumah tumbuh ini nyaman untuk ditempati. Dan berikutnya saya akan berikan beberapa kelebihan ya ketika kita membangun rumah tumbuh. Yang pertama, tentunya tidak membebani keuangan. Yang kedua, bebas menentukan jadwal pembangunan. Dan yang ketiga, bebas dalam menentukan desain. Nah, jadi ini adalah keunggulan kalau kita menggunakan konsep rumah tumbuh. Sekian video saya tentang rumah tumbuh. Kalau ada pertanyaan dan komentar, langsung ya diketik di kolom komentar. Saya mau jalan-jalan lagi untuk cari rumah idaman, tentunya untuk pemirsa review Rumah Bagus. Bye-bye dan thank you.